Lalu ada pertanyaan dari Agan Luis lagi. Oh ya Gan, apakah ada model mount selain Dobbs, Aset, dan Eki? Nah, jadi selain mounting altasimut dan equatorial, ada satu lagi jenis mounting yaitu Dobsonian. Ini merupakan jenis teleskop meja ya. Ada single arm Dobsonian, ada double arm Dobsonian. Kalau ini computerized single fork arm. Ini heavy duty fork tipe double tin. Ini mounting equatorial 3. Ada lagi Eki 5, terus HEki 5. Ini Eki tracking mount untuk DSLR astrofotografi. Banyak sekali sebenarnya macam-macamnya ya. Ini merupakan perkembangan dari 3 jenis mounting utama yang tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Bortle scale. Skala Bortle adalah skala numerik 9 tingkat yang mengukur tingkat kecerahan langit malam di lokasi tertentu. Ini mengukur observabilitas astronomis benda-benda langit dan gangguan yang disebabkan oleh polusi cahaya. Dan berikut adalah 9 tingkat Bortle class. Dan jika ingin mengetahui tingkat Bortle class pada lokasi kalian, bisa download aplikasi Clear Outside by First Light Optics. Nah, saya buka aplikasinya Clear Outside. Lalu saya ke menu location, add save location, ketik aja Malang, Indonesia, tambahkan koma, search for location. Ya, muncul Indonesia, saya klik. Location name, saya ketikkan Malang. Set home location, save location. Lalu klik aja Malang. Nah, kelihatan di sini angkanya. Berarti lokasi Malang ini merupakan Bortle class 5. Lalu saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah pada teleskop. Apa itu korektor plate? Korektor plate merupakan plat kaca tipis yang mengoreksi berbagai penyimpangan sistem optik atau cacat warna pada teleskop kata dioptri. Misalnya pada elemen teleskop Maksutov dan Schmidt-Cassegrain yang dapat mengoreksi aberrasi sferis. Buat teman-teman yang ingin teleskop kata dioptri termurah, ada spotting scope SV Bony SV41, jenis optiknya Maksutov Cassegrain dengan harga sekitar 1,6 juta, seperti yang baru dibeli oleh Agan Ralfian. Terima kasih infonya Agan Ralfian, link saya taruh di deskripsi ya Gan. Selanjutnya, ada nggak lensa kata dioptri untuk kamera DSLR atau mirrorless? Ada. Contohnya seperti di gambar ini, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan karena yang pertama, lensa kata dioptri memiliki aperture tetap. Tidak ada iris yang dapat disesuaikan. Itu berarti kontrol exposure kamera hanya shutter speed dan ISO saja. F-nya nggak bisa diatur. Yang kedua, tidak terlalu banyak jenisnya. Biasanya lensa kata dioptri yang diproduksi di pasaran focal length-nya 500 mm dan 1000 mm. Terus Agan Luis nanya lagi, Gan, lensa kamera pakai eyepiece teleskop gimana ya? Ada adapternya, supaya lensa kamera bisa dilihat seperti teleskop. Kalian cari aja di marketplace online, namanya Lens to Eyepiece Adapter, dan nanti pengaplikasiannya seperti ini ya guys. Buat yang mau beli juga ada tipe SV Bony SV149, link saya taruh di deskripsi ya guys. Pertanyaan dari Agan Lukas Sukasi. Oh iya bang, kalau focal length itu panjang tabung teleskopnya apa bukan ya? Kalau nyari di YouTube rata-rata jelasinnya lebih ke arah kamera, jadi masih kurang ngerti. Nah, ini teleskop saya, jadi panjang focal length itu dihitung dari lensa objektif hingga ke eyepiece, bukan dari ujung teleskop. Jadi ini ada hoodnya, saya lepas dulu ya. Lalu saya ukur dari lensa objektif hingga prisma diagonal dan berbelok ke eyepiece. Panjangnya adalah 900 mm. Lalu, apa itu Bahtinov mesh? Bahtinov mesh adalah alat yang digunakan untuk memfokuskan teleskop astronomi agar lebih akurat. Misalnya begini, untuk pengamatan bintang seringkali meleset dan tidak fokus. Nah, ketika ditambahkan Bahtinov mesh pada bagian depan teleskop, hasilnya akan menjadi fokus. Pola Bahtinov mesh sendiri ada berbagai macam, seperti di gambar ini. Kalau teman-teman mau beli juga bisa, ada yang bahan plastik dijual dengan harga 350 ribuan. Kalau bahannya metal harga sekitar 1,5 juta. Nanti ukurannya cari yang sesuai dengan diameter tabung teleskop kalian ya. Teman-teman juga bisa bikin sendiri lebih murah kalau mau menggunakan printer 3D seperti yang dilakukan oleh Agan Luis dari Bekasi. Dia bikinnya pakai printer 3D cuma 40.000, ongkirnya 20.000. Boleh juga ya idenya Agan Luis ini. Lalu ada lagi aksesoris hood lensa objektif sarang lebah. Fungsinya supaya cahaya, entah itu lampu rumah atau lampu PJU di sekitar kalian, tidak menimbulkan flare pada teleskop kalian, sehingga saat mengamati bulan dan bintang, gambar yang dihasilkan jelas. Lalu, apa bedanya spotting scope dan travel scope? Ayo.
Spotting scope adalah teleskop compact dan portable berdaya tinggi untuk pengamatan detail objek yang jaraknya jauh. Biasanya spotting scope ini tidak digunakan untuk pengamatan astronomi, meskipun sebenarnya bisa aja sih. Biasanya spotting scope ini digunakan untuk berbagai kegiatan di luar ruangan, seperti mengamati burung, melihat langit, gedung, dan kegiatan alam lainnya. Juga berburu dan menembak target untuk memverifikasi penempatan tembakan penembak jitu. Kadang juga dipakai intel atau agen rahasia untuk jangkauan taktis dan pengawasan. Dan spotting scope ini biasanya pembesarannya berkisar di 20 kali hingga 60 kali. Kalau travel scope adalah teleskop astronomi portable yang dibuat sedemikian rupa agar lebih ringkas dan mudah dibawa-bawa. Maka dari itu, biasanya travel scope ini memiliki focal length yang tidak terlalu panjang, ya di kisaran 400 mm hingga 500 mm, dan mountingnya altazimuth. Sayangnya, travel scope ini harganya sudah ngalah-ngalahi teleskop biasa. Pertanyaan lagi, pada teleskop reflektor apakah hitungan pembesaran berlaku? Padahal teleskop reflektor ini menggunakan cermin yang sifatnya hanya memantulkan dan tidak bisa memperbesar objek. Jawabannya berlaku karena cermin yang digunakan bukan cermin datar, tetapi cermin parabolik atau cermin cekung yang dapat memfokuskan objek sehingga gambar terlihat lebih besar. Ini mirip-mirip seperti convex mirror yang sering kalian temui di jalanan. Bedanya kalau convex mirror, cerminnya adalah cermin cembung, sehingga gambar yang dihasilkan lebih wide atau lebih lebar. Selanjutnya tentang coating lensa. Coating adalah lapisan atau membran tipis pada sebuah lensa. Dan fungsinya juga bermacam-macam, yaitu sebagai anti-reflection, filter UV, light transmission, anti-fogging, dan lain-lain. Karena sifat kaca yang reflektif, maka coating ini membuat lensa menyerap cahaya lebih baik untuk diteruskan ke sensor kamera. Juga mengurangi penyimpangan atau cacat warna. Warna coating pada lensa ini juga macam-macam. Ada yang berwarna merah, yaitu anti-UV, ada yang berwarna biru, anti-reflection, dan juga ada coating berwarna hijau untuk light transmission. Kalau warna lain seperti ungu, jingga, atau oranye itu merupakan hasil dari penggabungan beberapa jenis coating, guys. Nah, jenis-jenis coating pada lensa yang dijual di pasaran juga macam-macam. Ada yang coated, fully coated, multi-coated, fully multi-coated, dan ruby coated. Ini keterangannya dapat kalian lihat pada spesifikasi lensa yang akan kalian beli. Jadi, mohon dijaga baik-baik lensa teleskop atau kamera kalian. Jangan sampai berjamur, karena kalau sampai berjamur, harus dibersihkan menggunakan chemical khusus yang nantinya coating pada lensa kalian ikut hilang. Oke, segitu dulu dari saya. Kalau ada yang kurang cocok atau ada tambahan, silahkan tulis aja di komen. Kalian mau nanya-nanya lagi juga silahkan nulis di komen. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!